Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa pengalaman saya, beberapa inspirasi tentang ritual sholawat dan law atau law of attraction. Law of attraction ini kita dijadikan satu ritual. Ritual ini ritual di saat kita itu mau tidur ya. Jadi mau tidur itu kita melakukan ritual sholawat dengan cara yang saya lakukan itu dengan segelas air, lalu saya tuangkan dari botol ini, dan setelah saya tuangkan ke botol ini, di situ ada afirmasi yang 3 kata atau 3 poin yang harus saya katakan. Nah, sama juga seperti kalau memang teman-teman ingin melakukannya, silahkan ritual sholawat dan law of attraction. Kalau memang ini sangat berguna buat kehidupan kita, silahkan, karena sholawat ini ya harus dirubah dengan cara gitu kan, law of attraction ya gitu. Nah, di sini yang saya lakukan ini, yang pertama saya tuangkan dulu ke dalam gelas air tersebut. Nah, secukupnya saja. Setelah saya tuangkan seperti ini, baru kita melakukan yang namanya afirmasi. Afirmasi yang pertama, kata atau yang kita ungkapkan yang pertama, kita berterima kasih. Berterima kasih atas peristiwa yang terjadi di hari ini. Contohnya misalkan, ya Allah, terima kasih atas kejadian peristiwa hari ini. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan di hari ini. Dan terima kasih apa saja yang kita ucapkan, kalimat-kalimat tersebut di depan air ini kan, namanya ritual gitu kan. Yang kedua, afirmasi yang kedua atau ungkapan yang kedua yaitu kita memaafkan kesalahan orang lain. Contohnya misalkan, ya Allah, ya Allah, satu hari ini saya akan memaafkan kesalahan orang lain. Saya akan memaafkan dari ucapan orang gitu kan. Nah, kita buang tuh kata-kata itu gitu kan. Nah, setelah itu afirmasi yang ketiga yang kita ucapkan itu adalah buang sifat negatif. Contohnya misalkan, ya Allah, saya ingin melepaskan sifat amarah, sifat sirik, sifat dengki, sifat sombong di malam ini gitu kan. Kita ungkapkan aja gitu. Setelah kita melakukan 3 cara tersebut, maka barulah kita membacakan sholawat tibil qulub gitu kan. Sholawat tibil qulub yang kita ucapkan mau 1 kali, mau 3 kali, mau 7 kali, silahkan. Yang penting intinya kita melakukan atau mengucapkan sholawat tibil qulub itu lebih bagusnya diganjil ya. Nah, setelah kita ucapkan sholawat tersebut, baru kita tiupkan ke dalam gelas tersebut selama 3 kali tiupan. Baru kita minum airnya ini dengan membacakan bismillah. Contoh misalkan bismillahirrahmanirrahim, kita minum langsung ya. Setelah kita minum, langsung kita alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung tarik nafas, turunkan lagi, tarik nafas, turunkan lagi, tarik nafas, turunkan lagi sampai 3 kali, sampai hati kita merasa tenang. Nah, insya Allah di keesokan harinya ini hati kita akan diberikan ketenangan, akan diberikan pikiran-pikiran yang enggak negatif gitu. Selalu bersifat positif aja sama orang, enggak punya amarah, enggak punya dendam, enggak punya apa gitu. Rasanya itu tenang. Nah, itu yang dimaksud dengan ritual sholawat dan law of attraction. Sholawatnya yang tadi saya udah sampaikan, yaitu sholawat tibil qulub ya. Dan sholawat tibil qulub itu sholawat
penyentuh hati lah gitu kan ya. Nah kalau misalkan udah kita ucapkan sholawati bil qulub itu 1 atau 3 atau 7 kali, nah barulah kita tiupkan. Setelah kita tiupkan baru kita minum dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita minum, lalu tarik nafas, turunkan pelan-pelan, tarik nafas, turunkan pelan-pelan selama 3 kali berturut-turut. Setelah itu barulah kita bersiap-siap untuk tidur. Nah di dalam tidur ini kan biasa kita melakukan yang namanya doa gitu kan, seperti kita membaca surat kulhu, surat Qul binas, Qul falaq, atau ayat kursi. Setelah itu baru kita doa sebelum tidur. Nah setelah itu kita matikan lampunya, lalu kita tidur. Akan terasa di pagi hari badan terasa enteng, terasa ringan gitu kan. Insya Allah kalau misalkan kita setiap hari melakukan ritual yang namanya ritual sholawat dan loa, itu akan terjadi efek yang sangat luar biasa dari keajaiban sholawat tersebut. Karena sholawat itu harus dibarengi dengan attractionnya, dibarengi dengan afirmasi atau kehidupan kita, kenyataan kita, pikiran kita yang selalu bersifat positif, maka itu akan terjadi gitu. Nah seperti itu. Jadi nanti selain melakukan afirmasi ini atau ritual tentang air, ada juga nanti dikasih gambar lagi atau sharing tentang loa lagi. Selain loa air minum sebelum tidur, ada lagi loa yang ingin cepat terwujud, ingin cepat terbukti, ingin cepat terasa di dalam hati kita, yang tidak penuh dengan dendam. Itu nanti ada di video-video yang lain. Yang penting hati kita itu sudah merasakan tenang, merasakan jauh dari sifat negatif, dan dari bicara kita, tutur kata kita itu rasanya tidak ada pembicaraan yang negatif gitu. Nah, itu yang saya sampaikan untuk afirmasi ritual sholawat yang saya lakukan setiap mau tidur. Yang penting intinya yakin, percaya atas apa yang kita lakukan, dan ikhlas apa yang kita sudah perbuat. Insya Allah semua itu akan dikembalikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Selain kebaikan juga ada juga rizki, ada juga yang namanya kesehatan, lain sebagainya. Banyak namanya loa ini penarik dari setiap rizki, setiap kesehatan, setiap apa saja. Yang penting lakukannya lakukannya sholawat ini dengan law of attraction-nya ini yang harus kita diperhatikan. Karena law of attraction ini sekiranya kita dibalik masalahnya atau caranya bukan pakai yang terbaik tapi yang terburuk, misalkan contohnya kita itu punya law of attraction-nya ini selalu pusing, selalu merasa kurang dari Allah, dari apa yang Allah berikan, merasa banyak kekurangan lah dari kebutuhan finansialnya. Nah itu yang akan terjadi ya seperti itu, karena law of attraction ini menyesuaikan dari pikiran, hati, dan mulut kita. Tuh. Jadi kalau misalkan kita sudah bersolawat, kita melakukan law ini dengan negatif, misalkan hal-hal yang buruk, nah itu akan terjadinya yang buruk misalkan gitu. Tapi kalau kita pakainya yang baik, misalkan ya Allah, alhamdulillah di hari ini sudah diberikan rezeki banyak. Andai kata ngobrol sama teman, apa di hari ini gimana pekerjaan, alhamdulillah banyak. Nggak perlu kita mengungkapkan dengan kata-kata yang kurang atau sepi, atau yang namanya lagi nggak ada duit, banyak hutang. Itu nggak usah kita keluarkan kata-kata itu. Anggap aja itu semua itu dianggap di dalam hati kita itu mudah, karena itulah sholawat. Dorongannya harus pakai loa positif, bukan loa negatif. Kalau loa negatif kita didorong sama loa negatif, itu yang akan terjadi seperti itu gitu. Walaupun dapat uang banyak, tapi hasilnya yang nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan pakai loa positif, insya Allah apa yang kita bicarakan baik, yang baik-baik itu yang akan terjadinya baik-baik.
rizkinya banyak, yang berlimpah, pengen ditarik dari setiap penjuru rizki dari mana saja. Itulah yang akan terjadi. Makanya law of attraction ini sangat wajib lah kita lakukan ketika kita memang selalu melakukan yang namanya sholawat kepada Rasulullah, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu afirmasi atau ritual sholawat dengan doa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa bermanfaat. Bila mana ada kata-kata, ucapan, dan tingkah laku yang saya lakukan kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf karena saya manusia biasa yang selalu banyak salah. Kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.